Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, kita kayaknya hari ini ada waktu nih nyambung pembicaraan beberapa hari yang lalu, guys. Kita nyambung pembicaraan tentang masih operasi jantung, guys. Kayaknya edisinya panjang. Tapi ini edisi terakhir kayaknya, guys. Jadi pada pertemuan yang lalu saya sampaikan bahwa apakah pada edisi keempat ya, apakah pada hari Jumat itu tanggal 15 Juli 2019 2011 saya terjadi operasi jantung. Karena saat itu waktunya hanya sisa 15 menit. Kalau lewat 15 menit bila jam 3, jadi jam 3 kurang 15 menit saat itu, apabila jam 3 maka operasi ditunda, guys. Karena saat itu tidak ada lagi operasi kalau jam 3, dokter sudah istirahat. Kalau nggak salah, kalau nggak jam 3 jam 4, pokoknya 15 menit kurang saat itu. Jadi saya menunggu dengan harap-harap cemas, apakah saya bakal operasi hari itu, hari ini saya bilang. Padahal saya sudah dengan segala persiapan mental, fisik sudah saya siapkan semua. Nah, sudah baju operasi tuh, guys, tinggal nunggu didorong, guys. Jadi saya berharap mudah-mudahan hari itu saya dioperasi. Karena kalau tertunda lagi, kan sudah sekali ditunda kan. Kalau ditunda lagi nanti saya nata pikiran lagi, guys. Dan saat itu sehari sebelum operasi, artinya tanggal 14 itu, saya nitip pesan ke istri saya untuk di telepon anak saya yang pertama, yang laki-laki, si Abdul Aziz namanya, suruh datang. Jadi dari Kalimantan, karena saya untuk mempertajam keyakinan dan supaya ada yang mendampingi, paling tidak dia melihat proses awal apa yang terjadi pada orang tuanya. Jadi saya suruh istri saya memanggil dia pergi ke Jakarta, ditemani oleh omnya, iparnya istri, Om Ahmad namanya. Jadi saya suruh istri saya transfer dana untuk biaya dua orang pulang pergi. Nah, jadi teleponlah. Jadi pas menjelang saya operasi, satu hari sudah datang. Nah, sempat dia nengok saya waktu diisolasi itu, anak saya, dan si om yang membawa sampai ke Jakarta, diinapkan di kos-kosan, namanya kos Ibu Anis saat itu di Jakarta. Nah, jadi nginap di kos-kosan, lalu bertemu sebentar dengan saya pas menjelang saya operasi itu. Jadi mereka sudah datang, jadi hati saya agak lega, karena ada juga penguat saya. Paling tidak saya melihat anak saya sudah segar, dibantu oleh omnya. Nah, guys, saat itu hati saya berdebar-debar apakah itu akan dioperasi. Lalu pada menit keberapa itu, mungkin sisa menit ke-12 jam 3 atau jam 4 saat itu, adalah panggilan, datang suster kalau nggak salah, Bapak Ali. Alhamdulillah, giliran Pak Ali masuk katanya. Sudah disiapkan itu, guys, kursi dorong, guys. Jadi didorong, kalau nggak salah didorong saat itu, didorong pakai kursi dari lantai, saya lupa lantai kami itu, nggak lantai 2 ya. Kita akan menuju ke lantai 8 kalau nggak salah. Di operasinya jam lantai 8, guys. Nah, jadi saya operasinya itu di kelompok anak-anak, karena jantung bawaan itu sebenarnya mestinya terproses operasinya di saat anak-anak, tapi karena baru diketahui saat dewasa, maka dewasalah dioperasi tapi digabung dengan kelompok anak-anak. Jadi dibawalah, didorong, turun dulu kita ke lantai dasar, dan itu jauh ruangannya, melalui lantai dasar, keluar area utama rumah sakit, melalui lorong-lorong. Lalu sebelum melalui lorong-lorong itu, sepertinya di lantai 1 tuh saya guys, dipindah tempat saya ke ranjang baring. Jadi ranjang lagi yang didorong setelah di lantai 1. Nah, saat didorong dari awal saya sudah, karena sudah saya suci, kemudian sudah wudu saya kan, saya dalam keadaan istighfar terus menerus, berzikir. Karena
waktu itu kan mainannya cuma 50-50 ya. Artinya ya kalau sukses selamat, kalau nggak sukses selesai gitu. Jadi ada harap-harap cemas, cuman karena kita harus pasrah jadi saya berzikir terus. Saya pasrahkan sudah memang semuanya, saya pasrahkan semua sambil saya mempertajam hati, berzikir, beristighfar. Jadi selama didorong tuh saya sambil merasapi keadaan juga sambil berzikir. Nah terakhir saya ketemu dengan anak saya di lantai dasar itu, di lorong-lorong banyak orang jual-jualan saat itu, karena di rumah sakit situ pas kebetulan hari Jumat itu sepertinya ada pasar. Jadi warga itu menyasar ke dalam area rumah sakit, anunya jualannya itu ke dalam pagarnya, sementara kami melalui sisi pagar itu. Nah jadi banyak orang, agak saya dengar meskipun saya tidak buka mata full, saya dengar orang rame-rame jualan. Dan saya sempat melihat anak saya mendampingi di samping dorongan ranjang rumah sakit. Kalau nggak salah si om ikut juga itu. Nah jadi istri saya, om dan anak saya mendorong, ikut di belakang, mendampingi di samping kiri kanan, kemudian ditodong suster sampai masuk lagi ke area rumah sakit, masuk lift sampai ke lantai 8. Saya lupa lantai 4 ke lantai 8 ya proses operasinya, lantai 4 kalau nggak salah ya. Nah di situ pas sudah itu, lalu sejak di lantai dasar sudah waktu mau masuk lift, keluarga anak saya dan om tidak boleh ikut masuk, hanya istri saya boleh. Lantai kalau nggak salah lantai 4 itu operasinya, lantai 4 itu lupa saya lantai 8 lantai 4 ya, atau lantai 6 lah. Nah sudah masuk ke wilayah area operasi, area ruang operasi, lalu kata susternya sekarang sudah siap kita memasukkan. Saya merasa memang kayaknya mau masuk, dimasukkan, didorong. Lalu sebelum masuk ke pintu ruang operasi itu dokternya ngomong, mana istrinya, sini salaman dulu dengan bapaknya katanya. Padahal saya sudah menjaga jangan sampai batal wudhu saya guys. Tapi disuruh salaman lagi, salaman dengan bapaknya katanya. Jadi salaman, didorong saya ke dalam. Setelah salaman itu saya didorong sekitar berapa meter, rasanya dorongan itu sekitar 6 meteran lah. Kayaknya masuk ke ruangan, salah satu ruangan. Lalu dokternya saya dengar itu dari langkah sepatunya itu banyak yang ngiringin saya. Dari awal setelah dia bilangin salaman itu, dokter juga yang bilangin salaman itu, salaman saya dengar suara-suara itu kayaknya banyak sudah mengitari tubuh saya itu. Lalu guys, didorong ke ruang pertama, saya tidak buka mata lagi guys itu, karena saya takut kalau saya lihat dunia lagi. Khawatir saya anunya berubah guys. Karena nata hati itu agak guys, agak perlu kesabaran guys. Jadi saya tak berani lagi buka mata. Sejak didorong dari bawah itu saya tidak mata saya lebih banyak terpejam, dan sedikit-sedikit aja saya terbuka, itu pun tidak full. Nah kalau sudah di ruangan itu saya pejam. Nah lalu saya dengar, Pak sakitnya ini ASD ya? Iya sedang ASD. Sakit apa ini? Sedang ASD, saya jawabkan, tapi mata saya terpejam. Lalu tangan saya diraih, sepertinya ada pemasangan macam-macam tuh guys. Saya rasakan aja apa yang dipasang, apa yang ditusuk saya rasakan. Setelah selesai di ruang pertama, kayaknya didorong lagi saya ke dalam ruangan berikutnya. Saya itu nggak tahu ruang apa didorong itu. Nah lalu saya ngeluh, karena sejak di ruang isolasi sudah kami didinginkan guys, dingin betul. Tidak seperti di AC yang biasa itu, entah berapa derajat dipasang itu. Sejak diisolasi itu sudah sehari semalam kedinginan kami. Bahkan ada teman itu yang sudah operasi di ruangan itu minta pemanas karena kedinginan dia menggigil. Tambah lagi di ruang operasi guys, dinginnya luar biasa. Lalu saya ngomong, karena saya dengar masih ada dokter di samping saya, dok, saya bilang saya dingin betul, memang dingin betul guys. Luar biasa, saya belum pernah merasakan sedingin itu. Katanya memang sengaja nih Pak didinginkan ruangan ini supaya apa, jawaban beliau waktu itu ya dokternya, supaya kuman-kuman atau bakteri-bakteri mati kah kalau nggak salah begitu. Lalu rupanya memang juga itu salah satu teknik untuk orang nantinya akan merasa nyaman, didinginkan dulu. Tapi kita ya harus ngomong juga karena kita kedinginan betul sudah. Dok, dingin betul saya dok sebenarnya. Iya Pak, sebentar lagi kan kami hangatkan gitu. Dia dipanggilnya teman-temannya. Lalu tubuh saya dipindah, kita pindah Pak ya katanya ke ranjang lain. Dipindahnya ke ranjang lain, saya masih pejam itu.
Nah setelah dipindah itu guys, diletakkannya saya dengan rapi, disuruhnya saya pokoknya cari posisi yang nyaman pak katanya, kepalanya yang enak, dikasih bantalan sedikit, dan setelah itu coba pak ya rasakan nanti gitu. Wih ternyata guys, ranjangnya itu ternyata rupanya punya setelan sudah guys. Jadi setelah beberapa detik aja setelah saya dibaringkan itu, ranjangnya itu rasa hangat guys, enak betul. Jadi mulai kepala ini sampai ke ujung kaki itu, yang tadinya kita kedinginan serasa diselimutin, hangat betul. Jadi saya sampai ngomong, enak betul dok saya. Saya mungkin itu memang teknik ya, teknik di sana mungkin supaya kita merasa nyaman. Jadi nyaman betul anunya itu tubuh saya. Karena memang seharinya sebelum beberapa hari saya tidak tidur, tidak terlalu tidur memang. Karena saya memperbanyak istighfar zikir. Jadi pas betul saat itu saya dimasukin ke ranjang yang hangat itu, lalu siap-siap pak ya kita mau mulai ini. Wih, mati saya ini. Lalu saya kena sinar mata saya itu, ada lampu 3 kalau nggak salah itu yang besar-besar bulat, diarahkan ke dada saya. Itu karena lampunya terang jadi mata saya terlihat itu. Ada lampu rasanya di dada saya 3 besar bulat. Nah jadi waktu itu coba panggil katanya. Panggil siapa namanya dokter yang satunya. Panggil dokter itu, mau ikut gak bedah katanya. Mau ikut nggak ngerjakan katanya. Weh, ini mau dikerjakan sudah ini saya ini. Jadi setelah itu dia bilang, Pak kita mau mulai Pak ya. Siap? Iya insya Allah Pak. Silakan Pak berdoa. Jadi singkat betul Pak, guys prosesnya waktu saya masuk dalam itu. Silakan Pak doa. Jadi sudah saya merasa kehangatan itu kan disuruhnya berdoa. Jadi saya baca bismillah itu guys. Baca bismillah terus saya, bismillahirrahmanirrahim. Itu disuruhnya lagi, berdoa Pak. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Dalam hati saya kan sambil memohon supaya selamat lah, supaya panjang umur, supaya sehat, selamat, panjang umur. Dalam hati saya sambil juga dengan secara lisan saya bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim secara pelan. Lalu guys, setelah saya rasanya sekitar 5 kali aja saya nyebut bismillah itu hilang guys. Nggak merasa lagi guys saya. Entah di mana itu posisi saya. Pokoknya tidak tahu di alam mana kita. Hilang guys. Rasa tidur juga enggak, rasa di mana enggak tahu. Pokoknya hilang, nol. Setelah saya mengucapkan bismillahirrahmanirrahim itu 5 kalian rasanya. Jadi kita tuh seperti apa ya? Perasaan tuh nyit gitu. Di samping memang saya ngantuk betul saat itu karena saya lelah. Jadi rupanya cepat betul, biusnya masuk, ranjangnya hangat. Jadi baru 5 kali ngomong bismillah udah hilang. Nggak tahu lagi, sudah nggak merasa lagi. Kalau proses yang diceritakan sih dibelah, dibuka, dikasih besi, sisihkan paru-paru, baru diambil diposisikan jantungnya, diambil supaya diarahkan supaya bisa membelah. Nah memang ada kalanya jantung itu kan diangkat, kalau yang koroner sebenarnya diangkat. Kalau saya sih nggak tahu apakah diangkat saat itu atau diletakkan sini aja masih, karena saya tidak lagi bertanya setelah itu. Nah jadi, dan juga saya tidak merasa ingin bertanya juga karena saya sudah merasa waktu itu sudah, alhamdulillah Allah mentakdirkan hidup sudah cukup bagi saya saat itu. Nah jadi tidak tahu lagi berapa kita sudah tertidur pulas, sudah dibiuskan nggak tahu lagi. Waktu itu jam 3 kita mulai masuk. Nah setelah itu rupa-rupanya guys, kalau istri saya cerita katanya ketika sudah dioperasi entah berapa jam ya, 5 jam kah, kalau prosesnya sampai saya sadar 7 jam guys. Nah setelah saya dioperasi katanya, setelah saya dioperasi, setelah saya dioperasi itu sudah selesai, baru istri saya dipanggil, katanya gitu, Mbak, Bu, ini sudah selesai, silahkan lihat. Jadi istri saya katanya sempat melihat waktu saya didorong keluar. Nah saat didorong keluar itu katanya mulut saya ini kayak gini ya, dengan besar apa namanya selang udara, selang udara ke alat. Jadi katanya waktu sedang dikeluarkan tuh susternya sedang waktu dikeluarkan itu punya alat saya ke alat, pernapasan saya ke alat, kemudian tubuh saya ini katanya penuh dengan betaden, dikasih betaden memang. Nah jadi kalau dibilangin alhamdulillah operasinya lancar,
dan bagus. Setelah itu istri saya hanya boleh ngelihat di kaca. Setelah dimasukkan saya ke ruangan ICU, baru katanya susternya sambil dari luar tadi menekan-nekan alat pernapasan, nekan gini gitu ya, nekan alat pernapasan, diiringin terus saya. Nah, nggak tahu saya itu itu diceritakan saja. Nah, lalu mungkin sudah sekitar 7 jam guys, mungkin tubuh saya bergerak ya, jadi saya merasa dipukul sini guys. Mungkin waktu itu kaki saya atau gimana ya, bergerak mungkin. Jadi mungkin metode prosedurnya memang apabila orang bergerak mungkin harus disadarkan, sepertinya begitu. Jadi saya merasa dipukul guys di sini. Pak, sadar pak, sadar. Jadi saya perlahan-perlahan itu kayak orang habis bangun tidur itu pelan-pelan. Langsung teringat guys, saya kan tadi bekas mau dioperasi. Langsung memori saya tuh jalan guys. Jadi ada suster, saya bilang, Pak sadar. Sementara napas saya masih pakai pakai alat itu. Jadi dibilanginnya, Pak, Bapak sudah habis operasi gitu. Pak, tolong Pak ya ikutin irama pompaan mesin alat kami ini Pak ya, katanya. Tolong ikutin gitu. Jadi saya ikutin. Tarik Pak, hembuskan. Saya tarik. Hembus. Bentar Pak ya, pelan-pelan ini mau kami cabut Pak. Nanti setelah ini Bapak bernapas sendiri. Nah, namanya kita nggak tahu, kita ikutin aja kan. Ikutin terus. Nah, pas habis itu pas dilepasnya guys. Nah, pas dilepasnya itu guys, waduh, berarti persis seperti yang kami lihat orang-orang sebelumnya itu, yang kami dipertontonkan, yang napasnya. Jadi saya kesusahan bernapas guys waktu dilepas alatnya itu. Jadi menarik napas ini hanya sedikit aja bisa. Jadi sempat saya bicara, kenapa sus begini, sesak, nggak bisa napas, saya bilang. Saya pelan-pelan aja Pak, katanya, pelan-pelan, tarik napas, hembuskan gitu. Memang Pak, ini katanya paru-paru Bapak belum mengembang karena habis kempes paru-parunya, belum mengembang Pak, katanya. Pelan-pelan aja, pelan-pelan. Itu lama guys. Itu berapa lama itu, sampai 10 harian baru mulai stabil guys. Sudah mulai stabil. Kalau masih 1 hari, masih di saat itu memang hanya itu agak repot guys kita bernapas. Nah, habis itu baru agak mulai longgar, dia perlahan-lahan setiap jam tuh mulai longgar, cuman tidak seperti yang sudah sehat kan. Lama aja 10-an hari lah yang bisa betul normal itu, yang agak mulai normal betul. Jadi selama beberapa jam di sana itu perlahan-lahan dari yang susah begini mulai bagus, terbuka, mulai lapang sini guys. Nah, lalu saya bilang, Dok, sudah operasi kah saya ini? Dok, apa sus? Saya sudah operasi kah? Sudah Pak, katanya. Jadi rasa tak percaya guys, karena perasaan saya itu antara saya masuk dengan saya sadar itu sebentar aja, padahal 7 jam itu guys, karena dari jam 3 sampai jam 10 malam kalau nggak salah itu, padahal 7 jam. Jadi saya merasa singkat aja itu. Makanya saya, sudah operasi kah? Belum, saya bilang. Sudah, katanya. Alhamdulillah. Jadi saya tanyakan, bagus sus, bilang, bagus kasus ini dalam masih tersengal-sengal ya, masih kita belum stabil betul, cuman kita ingin tahu sus, bagaimana jantung saya, baguskah gitu. Ya kalau Bapak bisa sadar Pak, katanya, kalau Bapak bisa ngomong sudah bagus, alhamdulillah. Tapi suara mesin jantung saya dengar sih, cut di monitornya itu kan. Nah, jadi pas saya mulai sudah sadar itu, sudah dicabut alat pernapasan, saya sudah bisa bernapas sendiri. Lalu saya subuhnya dimandiin guys. Pak, katanya, mohon maaf ya, permisi, mandiin. Jadi maksud saya saya kira guys, saat saya habis dioperasi itu mungkin tidak boleh bergerak, harus istirahat total. Ternyata subuhnya jam 10 sadar ya, subuhnya itu saya sudah di bolak-balik ini digerak-gerakan saya. Jadi saya bilang, kan saya habis operasi. Iya Pak,
bapak kan masuk morfin pak katanya, harus digerakkan pak, karena nanti kalau nggak digerakkan malas bapak katanya, jadi pemalas. Jadi dimandiin, digosok-gosok, saya gosok-gosoknya nggak lembut, gosok-gosok kayak gini, dan saya tuh diguling-guling begini, rupanya memang kayak gitu prosedurnya guys, supaya supaya itu tubuh kita bergerak untuk menghilangkan bekas-bekas morfin itu guys. Jadi biusnya itu sejenis morfin yang dosis tinggi, supaya kita tidak merasa lagi guys. Bayangkan ini kan tulang guys, masukin bor guys, oh dibuka. Jadi untuk menghilangkan sakit itu pakai morfin kelas satu dunia guys. Sepertinya begitu. Nah jadi apa namanya, dimandiin saya karena apa namanya itu banyak betaden katanya, bapak ini banyak betadennya pak katanya di seluruh tubuh, memang begini pak katanya, makanya harus kami bersihkan. Ya, cuman pandangan saya waktu itu guys kabur betul, mungkin pengaruh apa ya, nggak tahu kita pengaruh apa itu, mungkin pengaruh jantungnya habis dibelah itu guys. Jadi jantungnya kan kisahnya itu gini, dibelah lalu dikikis dulu, jantungnya kan dikikis, baru dibelah, baru kikisannya tadi masukin lagi ke yang bocor, baru tambah lagi. Nah memang kata dokter itu yang agak repot, kami nanti menyambung beberapa saraf-sarafnya itu. Nah jadi sudah dimandiin tadi, saya mulai memandang tuh kurang jelas guys, buram betul. Lalu paginya itu saya minta ambilkan kacamata, lalu ditelepon istri saya di kos-kosan, karena ada punya teleponnya suster-suster itu, sebelum dioperasi sudah kita didata, lalu diantarkan kacamata, lalu agak mulai jelas pandangan bawa kacamata. Nah jadi itu saya masih di dalam ruang isolasi tuh guys, ruang ICU karena harus didampingi terus oleh suster, cuman saat itu kita sudah merasa bahagia betul, karena sudah melampaui masa-masa yang kita tunggu harus kita lalui guys. Masa-masa yang setiap orang tak mau kayaknya guys. Jadi masa-masa itu sudah terlampaui, dan memang nyerinya luar biasa guys, nyerinya wilayah sini guys. Jadi saya tanya, sus sakit betul ini kok sus? Kata suster, bagaimana mungkin nggak sakit pak katanya, orang bapak kan dibuka pasti sini bergerak, apa namanya, tulang-tulang kita pasti bergerak, itu dibuka begini kan. Posisinya kan gini, jadi bergerak. Memang rata-rata. Jadi saya ketemu dengan teman-teman yang sudah dioperasi itu juga keluhannya sama di sini, sama kesakitan semua di sini, nyeri luar biasa guys, dan tubuh kita langsung demam guys, demam berapa hari, semingguan demam itu guys. Cuman demam mungkin akibat itu ya, akibat struktur tubuh kita dilukai itu, jadi demam. Nah, jadi sini nyeri, tubuh demam. Cuman yang namanya rumah sakitnya hebat guys, karena rumah sakit jantung kan pasti harus dihebatkan itu. Jadi peralatannya canggih-canggih, termasuk juga obat-obatannya, termasuk juga beberapa selang-selang yang nempel di tubuh saya guys. Itu tidak ada obat yang diminum guys, semuanya. Jadi selang tuh ada sini, ada suntikan sini, bukan suntikan, apa, klip gitu, tinggal buka dia, masukin obat, tutupnya lagi gitu. Obat tuh langsung ke jantung kayaknya guys. Jadi bilanya jam-jamnya harus dimasukin obat, isi pak ya, mohon maaf kita masukin obat gitu. Tinggal dia buka aja guys, set, tek, dah. Ini tidak ada lewat tangan, langsung, karena sini masih ada selang ke arah jantung. Kemudian di sini dibelah guys perut saya guys, di sini dilubangin guys. Kemudian di sini dibolongin juga guys, masih ada bekas-bekasnya guys. Kemudian sini juga guys, sini sudah mulai hilang. Sini kabel untuk mendeteksi detak jantung kayaknya. Kalau di sini guys, saat itu ada pipa besar selang. Kemudian di daerah sini guys, ini bekasnya juga pipa selang juga guys. Kalau sini sepertinya selang dari dada guys, selang dari aliran jantung kayaknya. Kalau yang di perut sini
ini selang wilayah perut kayaknya. Kemudian di kemaluan kita ada juga selang untuk buang urin. Jadi tubuh kita ada 3 lubang yang dilukai, guys. Nah, jadi di sini juga sini bolongin juga, guys, di sini. Nah, di sini guys, dibolongin juga untuk tadi masukin obat. Nah, jadi tubuh kita penuh dengan selang, guys. Nah, itu masa-masa setelah dioperasi, kondisi kita memang masih lemah sampai berapa hari itu. Cuman karena kita disuruh gerak, jadi kita tidak dimanjakan di situ, harus aktif. Jadi baru 2 hari saya habis operasi, guys, disuruh berdiri. Disuruh jalan, guys. Saya sempat bilang dengan dokternya, ini dokternya lupa, susternya lupa atau tidak ya dengan saya. Terus saya kan barusan kemarin dioperasi, barusan 2 hari yang lalu saya dioperasi, masa suruh berdiri. Sekalinya yang begitu, guys, karena kita ada morfin di tubuh, jadi pakai dibuang melalui energi, guys. Nah, barangkali itu dulu, guys, mengenai saya sudah dioperasi dan sudah sadar, dan beberapa obat sudah dimasukin untuk penguatan percepatan penyembuhan. Nah, nanti akan kita ceritakan berikutnya tentang rehabilitasinya, guys. Apa yang dilakukan setelah kita 2 hari setelah kita dioperasi. Nah, karena kita sudah sadar dan dimonitor oleh dokter sudah membagus, karena dokternya datang semua, guys, yang habis ngoperasi kita itu datang, dia mengunjungi ke ruangan kita, dievaluasinya semua. Karena terlihat bagus, maka akan ada tindakan berikutnya, yaitu rehabilitasi. Nah, sementara tahapan ini saya sudah dianggapnya bagus, stabil. Nah, itu, guys, cerita tentang operasi jantung. Nah, mudah-mudahan ini menambah wawasan bagi kita semua dan bagi yang membutuhkan informasi ini. Intinya, operasi harus dilalui kalau memang dokter memutuskan seperti itu, lalui dengan sabar dan ikhlas, dan prosesnya seperti itu, hampir sama. Semua jenis operasi itu, yang jantung belah dada, kemudian ya kan sebelum operasi jantung, kalau yang koroner kan bisa melalui balon ya, tapi kalau sudah diponis harus belah dada, ya kayak tadi, belah, set, buka, singkirkan paru-paru, ambil jantungnya, bisa diambil, diangkat langsung, potong, bawa keluar, bisa jadi hanya wilayah sini saja dilakukan. Nah, barangkali itu, mudah-mudahan bermanfaat. Nanti kita akan sambung pada materi cerita operasi jantung yang ke-6 tentang rehabilitasinya. Barangkali ini saja, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekurangan kesalahan. Terima kasih, bye-bye. Mudah-mudahan kita disehatkan, dipanjangkan umur dan penuh berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.